Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi nih dengan Hmm, podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, ya. masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas Awan, untuk menegakkan keadilan ini, Mas. Luar biasa Pak Rinto ya, melalui IWPI kemarin sudah berani menegur keras ya pengadilan pajak. Sekarang IWPI mau udah kirim surat nih kepada Polisi Republik Indonesia, ke Mabes ini. Betul, Mas. Mengenai apa nih Pak? Ya. Jadi kita berkirim surat untuk kita melakukan MOU, Mas, kepada Satgas Khusus Kepolisian Republik Indonesia, itu Mas Awan. Nah, Hmm. kita membuat surat untuk ini, Mas, ya, untuk melaksanakan MOU dengan Satgasus ini untuk mengimbangin, Mas, dari DJP yang Hmm. sudah sudah mengadakan, Mas, bukan sudah berkirim, DJP sudah mengadakan MOU dengan Satgasus Polri ini, Mas, Oke, terkait untuk ini, Mas, mengamankan penerimaan pajak ini, Mas Awan. oke. Nah, ini saya search dulu. Kalau Bapak apa yang mau diamankan? Bentar, Mas. Bentar, Mas. Ini saya. Oke. Ini. Nah, ini kelihatan, Mas, ya. Hmm. Nah, ini adalah keterangan tertulis dari DJP, Mas, ya. Hmm. Terkait sinergisitas DJP dan tim Satgasus Hmm. Polri tanggal 17 Juni 2025, Mas Awan. Hmm. Nah, barusan aja ini, Mas. Bulan ini, Mas. Hmm. Sehubungan dengan sinergisitas antara DJP dan tim Satgasus Polri, kami sampaikan sebagai berikut. Nah, satu, dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, DJP mengundang tim Satgasus Polri untuk membangun sinergi dan kolaborasi, Mas. Hmm. Nah, terus, pada pertemuan tersebut, DJP dan tim Satgasus Polri telah melakukan pembahasan bersama mengenai sektor-sektor strategis yang akan menjadi fokus kegiatan optimalisasi penerimaan pajak. Yang ketiga, Hmm. kolaborasi antara DJP dan tim Satgasus Polri menitikberatkan pada penerimaan pajak dan aktivitas ekonomi tersembunyi, shadow ekonomi, Hmm. Mas. Hmm. Nah, yang dilakukan melalui penguatan sinergi, betulkan data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal. Wah, ini Hmm. ilegal, Mas. Ditutup ilegal, Mas. Hmm. Yang berpotensi merugikan penerimaan negara. Hmm. Nah, fokus kerjasama ini mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal seperti illegal fishing, Hmm. penangkapan ikan ilegal, illegal mining, penambangan ilegal, dan illegal logging, pembalakan liar, dan kejahatan Hmm. ekonomi lainnya. Hmm. Nah, ini ngeri nih, Mas. Oke. Nah, terus merespon surat tersebut, Mas Awan, kami dari BPI, nah, tanggal 25 Juni langsung berkirim surat, Hmm. Mas, kepada Kepala Satgas Khusus, nah, Satgasus Kepolisian Negara Republik Indonesia, permohonan kerjasama MOU antara BPI dan Satgasus. Nah, ini biar seimbang, Mas, karena kan antara wajib pajak dengan dirjen pajak harus seimbang ini, Mas. Kalau mereka MOU, kita juga MOU, Mas. Sehubungan dengan beredarnya informasi yang beredar di media massa terkait adanya nota kesepahaman MOU antara DJP dan Satgasus Polri dalam rangka mendukung pengamanan penerimaan negara, maka bersama ini kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), organisasi masyarakat sipil yang mewadahi dan membela hak-hak wajib pajak di Indonesia, menyampaikan permohonan untuk menjalin kerjasama serupa dengan Satgasus Polri. Kami mengajukan agar IWPI dan Satgasus dapat membentuk kemitraan strategis dalam pengawasan pelaporan penindakan, nah, Mas, terhadap oknum aparat pajak itu sendiri yang justru menjadi salah satu penyebab menurunnya penerimaan negara, Mas. Adapun alasan dan urgensi permohonan ini adalah sebagai berikut. Banyaknya laporan masyarakat dan temuan IWPI di lapangan menunjukkan bahwa terdapat oknum pegawai DJP yang bertindak melampaui wewenang menggunakan posisi untuk menekan wajib pajak tanpa dasar hukum yang kuat. Tindakan sewenang-wenang antara lain berupa pemeriksaan pajak melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang KUP, penerbitan SKP, surat ketetapan pajak tanpa dasar koreksi yang valid. Ketiga, upaya negosiasi tidak sehat untuk mendapatkan kompromi di luar ketentuan hukum. Nah, pemaksaan yang kemudian berulang pemaksaan ketetapan yang kemudian berulang kali kalah dalam upaya hukum di pengenaan pajak. Yang ketiga, hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan wajib pajak dan berujung pada berkurangnya kepatuhan sukarela yang pada akhirnya menggerus potensi penerimaan negara. Empat, IWPI meyakini bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat
dan wajib pajak sebagai penyumbang utama penerimaan negara berhak dilindungi dari tindakan menyimpang oleh aparatur negara itu sendiri, yang dalam hal ini adalah oknum pegawai DJP. 5. Salah satu tugas konstitusional Kepolisian Republik Indonesia adalah melayani dan melindungi rakyat, termasuk menghadapi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pajak. Bersama ini kami mengusulkan agar Satgasus Polri dapat menyetujui pembentukan nota kesepahaman MOU dengan IWPI yang meliputi agenda-agenda berikut. 1. Penerimaan dan pelindungan terhadap laporan wajib pajak terkait pelanggaran prosedur oleh oknum DJP. 2. Kolaborasi investigatif untuk mengungkap pola sistemik yang merugikan penerimaan negara. 3. Penyusunan protokol perlindungan hukum bagi wajib pajak yang mengalami intimidasi administratif. Nah, ini contohnya itu Mas, nanti diancam dia lakukan buper seperti itu Mas. Yang 4, dukungan terhadap audit dan reformasi kelembagaan perpajakan berbasis partisipasi rakyat. Kami siap bertemu dan mempresentasikan rincian usulan kerjasama ini kepada tim Satgasus Polri atau unit terkait. Besar harapan kami agar langkah ini menjadi bagian dari upaya kolektif menyelamatkan penerimaan negara dan mewujudkan keadilan perpajakan. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Seperti itu Mas Awan, surat kami merespon dari keterangan tertulis dan berita-berita yang beredar di media massa terkait dengan adanya kerjasama atau ini Mas MOU antara DJP dengan tim Satgasus Polri. Oke, jadi kalau DJP boleh bikin MOU dengan Satgasus, ya kita juga boleh dong ya bikin MOU dengan Satgasus. Eh, sama juga, sama DJP untuk melindungi pendapatan negara, kita juga sama ya, ingin melindungi Betul, pendapatan sama, negara sama Mas. Sama. dan juga untuk melindungi masyarakat gitu ya. Ya, Kalau DJP kan tidak ada ide untuk melindungi masyarakat. tidak ada Mas. Idenya adalah melindungi penerimaan negara. Betul Mas. Oke, kalau Kalau gitu. kita dua Mas, melindungi masyarakat, dapat dua ini Polri. Bahkan Polri ini akan dapat simpati nih, Bapak Kapolri ini ya, Bapak Listio Sigit akan mendapatkan simpati rakyat ini. Dapat dua Mas, dapat penerimaan negara dan dapat simpati rakyat yang luar biasa ini Mas. Betul. Oke, kita tunggu ya. Mudah-mudahan Bapak Kapolri melalui Satgasusnya betul-betul menanggapi surat IWPI ya. Nggak cuman dipanggil oleh DJP hadir, tapi dipanggil oleh rakyat kok Betul nggak belum Mas. tentu hadir ya. Ini jangan sampai Kepolisian Republik Indonesia ini terframing bahwa yang jahat itu rakyat Mas. Jangan Betul. sampai. Jadi harus ada dua itu Mas. Penegakan hukum di perpajakan ini lumayan rumit. Makanya dari DJP tidak berani Mas. Hanya ngomong illegal logging, illegal mining, illegal fishing. Itu saya kira sangat sulit Mas. Karena ya mohon maaf ya, karena kadang usaha-usaha yang ilegal ini Mas, itu tidak sembarangan Mas. Itu kan pasti ada dalam tanda kutip backingnya Mas Awan. Tidak bisa seperti itu Mas. Nah, justru daripada nanti ini Satgasus sudah dibentuk dengan anggaran negara yang mengeluarkan uang dari rakyat, uang wajib pajak, uang kita juga Mas. Kita kan sebagai bos ini Mas. Rakyat sebagai bos, wajib pajak sebagai bos. Nah, kita memberitahu pada Polri. Tuh, banyak loh sumber-sumber yang bocor itu karena ini ulah oknum DJP sendiri yang sering mengancam wajib pajak dan lain-lain. Nah, akhirnya banyak penerimaan negara itu yang masuk ke kantong dewek, Mas. Kalau di bahasa di Jawa ini Mas, masuk ke kantong pribadi oknum pegawai pajak Mas Awan. Ini saya pernah mendengar cerita ini Mas. Ini kan kalau saya sendiri kan di dunia perpajakan ini kan intens kan paling sekitar 2-3 tahun ini aja Mas Awan. Mungkin Mas Awan yang sudah mengikuti di dunia pajak mulai tahun berapa ini Mas Awan? Wah, saya 2003. 2003 Mas ya. Ini ada cerita seperti ini Mas Awan. Nggak tahu nanti Mas Awan bisa memverifikasi Mas ya. Saya dapat cerita seperti ini Mas. Jadi ternyata Mas Awan ya, permainan di dunia perpajakan ini sebenarnya mulainya sejak tahun 1983 Mas Awan. Sejak pertama kali Undang-Undang KUP. Wah. Nah, Oke. sejak pertama kali Undang-Undang KUP itulah munculnya DJP Mas, Direktorat Jenderal Pajak itu tahun 1983 Mas Awan. Nah, saat awal-awal itu Mas Awan, saat awal-awal Undang-Undang KUP ini Mas, itu kan potensi penerimaan negara sangat besar sekali Mas Awan. Potensi penerimaan negara dari pajak sangat besar. Cuman ternyata Mas, ini saya dapat cerita Mas, itu banyak oknum-oknum DJP, ya Mas ya, itu memanfaatkan ini Mas Awan. Jadi
awal-awal tahun 1983 tadi, awal-awal undang-undang KUP itu potensi pajak besar. Nah, target tidak Hmm. ada Mas Awan. Tidak ada target Mas Awan. Hmm. Hmm. Tidak ada target waktu itu Mas. Nah, orang itu Hmm. pengusaha Mas dapat amplop coklat itu aja Mas sudah takut Mas. Jadi misalkan Mas Hmm. Awan ini pura-pura jadi pegawai DJP Mas ya, datang ke saya Hmm. pengusaha. Waduh saya takut, langsung saya kasih uang Mas. Itu yang Hmm. terjadi Mas. Akhirnya sudah terjadi ini Mas ya, apa kebocoran penerimaan negara itu sejak awal tahun 1983 itu Mas. Sejak Undang-Undang Hmm. KUP itu ada Mas Awan. Jadi Hmm. uang banyak masuk ke oknum-oknum ini Mas Awannya. Bahkan kepala kantor Hmm. kadang tidak tahu Mas. Misalkan Mas Awan ini pemeriksa pajak Mas ya. Mas Awan buat surat sendiri Mas, tanpa diketahui kepala kantor Mas. Untuk Oke. nakut-nakutin aja. Mas Awan datang aja pakai baju ini, baju Hmm. orang pajak udah takut semua Mas. Nah, Hmm. saat itulah sebenarnya Mas Awan, saatnya kita menabung Mas Awan. Saatnya Hmm. kita menabung, karena kita belum banyak hutang waktu itu Mas Awan. Nah, Hmm. sekarang ini kebalikannya Mas. Sekarang udah targetnya semakin besar, utang kita banyak Mas. Ya ini akhirnya yang terjadi pertarungan seperti ini Mas. Akhirnya sangat susah mencari penerimaan negara karena sudah kebiasaan oknum-oknum ini memanfaatkan jabatannya Mas Awan ya untuk menekan wajib pajak untuk negosiasi. Tidak, Hmm. tidak berdasarkan aturan Mas. Makanya aturan pajak itu kalau Mas Awan lihat itu pasti semua orang pasti pusing Mas. Hmm. Polisi sendiri kalau diperiksa pajak pasti kena masalah pasti Mas. Ya, Satgas Sisa sendiri kan belum belum pernah baca peraturan tentang perpajakan. Iya, Nah, karena iya. sekarang ini hutang kita sudah besar, Mas, dan target udah ada. Apalagi tahun 2025 ini, Mas, bulan Juni ini kita akan jatuh tempo hutang kita harus bayar berapa ratus triliun, Mas. Kita 200 triliun berapa itu? Nah, di Hmm. samping itu target penerimaan negaranya sudah potensinya sudah mengecil, Mas. Hmm. Itu yang terjadi mengapa dunia perpajakan ini sangat seksi karena ya mohon maaf ya pemerintah kita belum bisa mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari sumber daya alam, ya, sumber daya Hmm. modal. Nah, akhirnya kita hanya fokus sama pajak aja, Mas. Nah, ini lama-kelamaan kalau rakyat Indonesia wajib pajak tidak kuat, nah ini akan meletus nih, Mas, perlawanan dari rakyat. Nah, makanya kita MOU ke Satgasus ini minta tolong pada Satgasus agar serius ini. Ini karena potensi bocornya sangat luar biasa, Mas. Nanti kalau kita bantuin, ini loh cara mainnya seperti ini. Wah, itu otomatis akan tertib. Ini oknum-oknum pakai DJP itu tidak ada lagi. Ya, otomatis kan apa Mas ya, kepatuhan sukarela akan meningkat, otomatis udah santai aja ekonomi bergerak, penerimaan negara ada itu Mas. Sekarang dengan Hmm. adanya Kortek aja Mas, itu sering error Mas. Wajib pajak baru Mas, itu udah malas Mas bikin NPWP. Ah, nanti harus ngisi Kortek, kita nggak bisa, udah. Nah, akhirnya Hmm. terjadilah shadow ekonomi tadi Mas yang dimaksud itu shadow ekonomi. Itu shadow ekonomi timbul karena memang administrasi perpajakan itu sangat rumit Mas. Hmm. Oke, Pak, siap. Nah, mudah-mudahan ya Pak Kapolri mau bersedia MOU dengan IWPI supaya ada kesetaraan di kedua belah pihak. Terima Oke kasih Mas. Pak Rinto podcastnya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya. Terima kasih. Oke sama-sama Mas. Nah.